Di video kali ini admin telah merangkum 5 jenis tanaman yang hasilnya cukup menjanjikan, perawatannya yang tidak merepotkan dan hasilnya yang memuaskan. Di dalam dunia pertanian selain kita menanam tanaman jangka panjang perlu kiranya kita menanam tanaman yang perawatannya cukup minim untuk mengisi hari-hari penantian musim tanaman jangka panjang kita. Berikut ini 5 jenis tanaman yang minim perawatan namun hasilnya sangat memuaskan, bahkan ada tanaman yang harganya sampai 2 juta per kilonya. Untuk yang pertama yaitu, tanaman jahe atau halia. Jahe atau halia adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Sementara untuk masa panen tanaman jahe yaitu, misalnya saja jika jahe dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti bumbu masak, maka umur panen jahe di kisaran 7-8 bulan. Sementara untuk pembibitan bisa dipanen pada bulan ke-10 atau lebih dan untuk keperluan asinan jahe umumnya lebih cepat berada pada kisaran 3-4 bulan. Untuk harga jahe per kilogram bervariasi tergantung jenis dan kualitasnya. Jahe emprit segar bisa sekitar 40.000 per kilo, jahe gajah sekitar 43.000, dan jahe merah sekitar 20.000 per kilogram. Harga juga bisa berbeda tergantung penjual dan lokasi. Sementara perkiraan hasil panen produksi segar untuk klon jahe gajah berkisar antara 9-18 ton per hektar, sedangkan untuk klon jahe emprit atau jahe sunti berkisar antara 8-14 ton per hektar. Kemudian tanaman urutan kedua yaitu ubi jalar. Ubi jalar atau ketela rambat adalah umbi-umbian yang kaya akan karbohidrat dan serat, serta mengandung berbagai vitamin dan mineral penting. Ubi jalar dikenal dengan rasanya yang manis alami dan dapat diolah menjadi berbagai macam hidangan, baik sebagai makanan pokok maupun camilan. Masa panen ubi jalar umumnya sekitar 3-5 bulan setelah tanam, tergantung pada varietasnya. Varietas genja umur pendek bisa dipanen lebih awal, sekitar 3-3,5 bulan, sedangkan varietas dalam umur panjang bisa mencapai 4-5 bulan. Harga ubi jalar bervariasi tergantung jenis, kualitas, dan lokasi pembelian. Secara umum, ubi jalar ungu dan ubi jalar Jepang cenderung memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan ubi jalar biasa. Produktivitas ubi jalar per hektar bervariasi, tetapi umumnya berkisar antara 8 hingga 20 ton per hektar. Beberapa faktor seperti praktik pertanian yang baik dan varietas ubi jalar dapat mempengaruhi hasil panen. Selanjutnya yang ketiga yaitu labu kuning. Labu kuning, juga dikenal sebagai waluh, adalah jenis buah yang umum dikonsumsi di Indonesia dan berbagai negara lainnya. Labu kuning memiliki banyak manfaat kesehatan karena kaya akan nutrisi dan antioksidan. Masa panen labu kuning umumnya sekitar 80 hingga 110 hari setelah tanam, tergantung pada varietasnya. Beberapa jenis labu kuning yang lebih genjah bisa dipanen lebih awal, yaitu sekitar 40-70 hari setelah tanam. Harga labu kuning bervariasi, tetapi secara umum berkisar antara 10.000 hingga 40.000 per kilogram, tergantung jenis dan tempat pembelian. Anda bisa menemukan labu kuning segar, labu parang, atau labu madu dengan harga yang berbeda-beda. Potensi hasil panen labu kuning bervariasi tergantung varietas dan kondisi penanamannya, mulai dari 10-20 ton per hektar untuk labu musim dingin dan labu kuning pada umumnya, hingga 40-50 ton per hektar untuk varietas tertentu seperti Kusuma F1 atau Suprema. Kemudian yang keempat yaitu, labu siam. Labu siam adalah tanaman subtropis yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan.
Labu siam merupakan salah satu tanaman sayur buah semusim yang mendominasi jumlah produksi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,6 juta kuintal khususnya di daerah Jawa Tengah saja. Masa panen labu siam umumnya dimulai 4-5 bulan setelah tanam, dan setelah itu bisa dipanen setiap minggu. Tanaman labu siam biasanya produktif selama 3-4 tahun. Harga labu siam 1 kilo bervariasi, tetapi umumnya berkisar antara Rp8.000 hingga Rp20.000, tergantung pada ukuran, jenis, dan lokasi penjualan. Labu siam ukuran kecil atau baby cenderung memiliki harga lebih tinggi dibandingkan ukuran yang lebih besar. Potensi hasil panen labu siam per hektar bervariasi, namun secara umum dapat mencapai 9 hingga 10 ton per tahun. Beberapa sumber menyebutkan bahkan bisa mencapai 40-50 ton per hektar untuk varietas tertentu seperti labu siam suprema. Di urutan kelima ini merupakan tanaman viral di tahun ini yaitu tanaman jenis nilam. Tanaman nilam, dengan nama ilmiah Pogostemon chablinben, adalah tumbuhan perdu yang terkenal sebagai penghasil minyak atsiri, khususnya minyak nilam yang banyak digunakan dalam industri kosmetik, parfum, dan aromaterapi. Indonesia merupakan produsen utama minyak nilam dunia. Masa panen nilam umumnya dimulai saat tanaman berusia 5-6 bulan untuk panen pertama. Panen berikutnya dapat dilakukan setiap 3-4 bulan sekali, dan tanaman nilam dapat dipanen hingga berumur sekitar 3 tahun. Tergantung pada perawatan dan kondisi tanaman. Pada awal tahun 2025 harga minyak nilam tembus di kisaran 1,8 hingga 2 juta per kilonya. Potensi hasil nilam per hektar bervariasi, namun dengan budidaya yang baik, 1 hektar tanaman nilam dapat menghasilkan minyak nilam sekitar 100-200 kg per tahun, yang berarti bisa mencapai omset ratusan juta rupiah per hektar per tahun. Nah sahabat tani, manakah yang menjadi tanaman pilihan Anda di awal musim penghujan? Jika Anda menyukai video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang.